Shalom teman-teman, bagaimana kabarnya? Harusnya tetap luar biasa. Kembali lagi di ibadah remaja pada hari Minggu 22 November 2020. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pak Pendeta Idi Bangun. Selamat mengikuti. Kita pujikan pelengkap hitung jemaat 242. Seindah siang disinari terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum bunga yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Mari kita berdoa. Tuhan, berbicaralah kepada kami, sapalah kami di hari Minggu ini dengan sabda-Mu, sehingga hidup kami diubahkan untuk semakin berkenan di hadapan Sang Raja, Kristus Sang Raja yang patut kami muliakan. Berbicaralah kepada kami siap untuk mendengar. Amin. Bacaan kita di hari Minggu ini kita terima dari Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan,
Atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai seorang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyahlah dari hadapanku, hei kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Indah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Selamat hari Minggu, adik-adik remaja. Selamat beribadah, selamat merasakan cinta kasih Tuhan yang Tuhan limpahkan kepada kita selalu. Berkhusus Tuhan senantiasa menjaga kesehatan kita di masa pandemi ini. Baiklah Pak Idi, saat ini di Minggu Kristus Raja, minggu ini bacaan kita tadi juga soal seorang raja yang dengan mudah memisahkan domba dan kambing. Karena memang domba dan kambing itu berbeda, maka raja itu memisahkannya dengan mudah. Si domba-domba tadi ditempatkan di sebelah kanan, sedangkan kambing itu ditempatkan di sebelah kiri. Kita tidak akan berbicara soal kambing dan dombanya untuk kali ini, tetapi Pak Idi ingin menekankan bahwa Tuhan, Sang Raja, itu juga akan mudah untuk memisahkan orang-orang yang benar di antara orang-orang yang jahat. Itu saja. Tuhan sangat begitu mudah. Sang Raja, yaitu Sang Kristus Yesus, akan dengan mudah memisahkan orang yang baik di antara orang yang jahat. Kita ingin di golongan yang mana? Di golongan orang yang baik atau orang yang jahat? Orang yang jahat itu kata-katanya kotor. Kata-katanya itu penuh dengan kebencian. Kata-katanya itu merusak. Perilakunya tidak didasari kasih. Perilakunya sangat begitu buruk, melukai sesama, melukai teman-teman. Tetapi orang yang benar itu pasti kata-katanya membangun. Kata-katanya bukan kata-kata yang umpatan, cacian, makian. Bukan kata-kata yang kotor, tetapi kata-kata yang penuh kedamaian, yang sangat begitu membuat orang
merasakan bersukacita dengan kata-katanya. Dan juga tentu perilakunya adalah perilaku yang buruk, yang tidak buruk, tetapi yang adil, yang benar, yang bijaksana, penuh kasih, menolong sesama yang membutuhkan. Demikian juga sang raja tadi di dalam bacaan dengan mudah melihat ini orang-orang yang benar. Mereka adalah orang-orang yang semasa hidupnya atau orang-orang yang sangat begitu menaruh kepedulian terhadap mereka yang membutuhkan pakaian, mereka yang miskin, mereka yang ada di penjara, dan mereka yang ada di dalam kesesakan. Orang-orang yang benar ini sangat menaruh perhatian, dan Tuhan memberikan berkat-Nya. Di dalam ayat yang ke-34, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, yaitu yang diumpamakan dengan domba-domba tadi, yaitu berkata demikian, mari hei kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Jadi mereka mendapatkan, terimalah kerajaan yang disediakan bagimu. Jadi kerajaan dari Tuhan diberikan kepada mereka, orang-orang yang benar itu. Namun orang-orang yang benar ini bertanya, mengapa kok dia menjadi orang pilihan, orang yang benar? Karena lalu sang raja itu menjelaskan bahwa ketika kamu memberikan sesuatu, menolong kepada yang miskin, itu sebenarnya kamu sudah melayaniku. Ya, dalam perkataan sang raja demikian. Ketika kamu memperhatikan orang-orang itu, sebenarnya akulah yang dilayani. Jadi orang-orang benar itu lalu berkata, lah kapan aku tidak merasakan hal itu? Aku lupa, aku tidak melakukannya itu untuk sang raja. Tapi sang raja itu sudah menjelaskan demikian. Nah, di sini adik-adik remaja, kita dapat melihat bahwa orang-orang benar ini memang kehidupannya sudah benar pada dirinya. Artinya bahwa perbuatan baik itu sudah menjadi kebiasaan, sudah melekat di dalam hidupnya, tanpa dipaksakan, tanpa diperintah, mereka bisa berbuat baik. Nah, adik-adik remaja berbuat baik, melakukan hal yang benar, itu sudah menjadi kebiasaan, sampai tidak sadar bahwa ini adalah perbuatan baik atau tidak. Biasanya kan tidak sampai di situ. Aku berbuat baik karena demi ini. Aku berbuat baik karena diperintah. Aku berbuat baik supaya diberkati dan lain sebagainya. Jadi perbuatan baiknya itu masih ada di dalam rangka kita mendapatkan sesuatu, pujian, hadiah, atau yang lainnya. Tetapi orang-orang benar ini kelihatannya sudah sangat begitu baik hidupnya. Kebiasaan baik itu sudah dilakukan secara terus-menerus, sehingga tidak sadar bahwa dirinya itu sudah berbuat baik. Sudah tidak sadar lagi bahwa dirinya itu berbuat baik. Ini adalah pribadi yang sangat perlu diacungi jempol. Ya, karena memang sudah sejak kecil dilatih. Bisa menjadi seperti itu sungguh sangat begitu istimewa. Tidak harus diperintah, di lampu bangjo ya saat lampu merah itu berhenti ya berhenti. Ini sudah menjadi kebiasaan rutin yang tidak perlu lagi dipaksakan. Nah, terhadap orang-orang yang seperti itu, sang raja menaruh pujian. Sedangkan terhadap yang sebaliknya, yang berkata kotor tetapi tidak sadar bahwa dirinya berkata kotor, berbuat jahat tetapi dirinya tidak sadar sudah berbuat jahat, ya seperti halnya yang ditempatkan di sebelah kiri tadi dipisahkan. Mereka
akan mendapatkan hadiah yang berbeda tentunya. Kita baca saja di ayat yang berikutnya ketika Tuhan memberikan hukuman kepada mereka. Nah, adik-adik, yang Pak Idi ingin tekankan di sini adalah berbuatlah baik terus sampai kita terlatih untuk menjadi pribadi yang betul-betul baik. Tidak harus diperintah, tidak harus ditakut-takuti, tetapi memang hidup kita adalah baik di hadapan Tuhan dan sesama. Ketika kita baik di hadapan sesama, sebenarnya itulah kita juga baik di hadapan Tuhan. Selamat menjalani kehidupan, melatih diri, menjadi pribadi-pribadi yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kita pun seperti orang-orang yang benar tadi mendapatkan berkat dari Sang Raja, Yesus Sang Raja, yaitu terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak semula. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari saya hantarkan di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, di Minggu Kristus Raja ini Engkau mengajarkan kami untuk patuh kepada Sang Raja, yaitu Sang Kristus, yang patut kami puji, yang patut kami sembah. Ketika kami berbuat baik, sebenarnya kami juga sudah berbuat baik kepada Tuhan. Perbuatan baik kami kepada sesama, sama halnya ketika kami berbuat baik kepada Tuhan. Terus latih hidup kami ini ya Tuhan, untuk kami betul-betul melakukan hal yang baik, yang baik, yang baik di setiap harinya. Sehingga bahkan sampai pada titik kami selalu berbuat baik, kami tidak sadar bahwa itu adalah perbuatan baik yang senantiasa kami lakukan setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, tuntunlah hidup kami supaya tidak lagi terjebak di dalam noda-noda yang membuat kami melakukan hal yang tidak baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagaimana firman-Nya? Semoga dapat menjadi berkat dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Sampai sini dulu. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati.